Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Hidup dalam Hukum Hayat. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada satu prinsip yang penting dalam kehidupan Kristiani kita, yaitu orang Kristen hidup bukan bersandarkan tekadnya sendiri, melainkan bersandarkan hukum Roh Hayat Allah. Roma pasal 7 ayat 19 berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan. Banyak orang telah bertekad, aku tidak ingin berdosa, aku membenci dosa. Di hadapan Allah, aku telah menetapkan untuk melayaninya. Walaupun dia telah memutuskan untuk berbuat bajik, itu hanya membawanya kepada kegagalan dan kekecewaan. Setiap orang yang menjadi Kristen dengan kekuatan tekadnya, maka atas dirinya hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang tersebut belum dilahirkan kembali, belum pernah terlahir dari Allah, dan belum pernah memperoleh hayat Allah. Karena itu, dia harus memaksa diri untuk menjadi orang Kristen. Kemungkinan kedua, ia telah dilahirkan kembali, telah menjadi anak Allah, tetapi ia tidak percaya kepada hayat Allah yang telah dikaruniakan kepadanya. Dia memiliki hayat, tetapi ia tidak bersandar kepada hayat ini untuk menempuh hidup. Paulus adalah seorang yang berseru dengan lantang, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Pada suatu hari ia mendapatkan keselamatan. Selanjutnya dia berkata, hukum Roh yang memberi hayat telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum Roh ini bukan satu karunia baru bagi kita. Hukum ini adalah Roh itu yang telah diberikan Allah kepada kita, yang dapat diandalkan setiap saat tanpa kecuali. Kita harus tahu satu hal, jika Anda ada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mempergunakan hukum Roh yang memberikan hayat untuk memerdekakan Anda dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga kita sama sekali tidak perlu bertekad untuk menang atas hukum dosa dan hukum maut dan melakukan kehendak Allah. Syukur kepada Tuhan, jalan keselamatan Allah tidak menuntut kita bertekad, berharap, merindukan, atau berketetapan untuk menjadi orang Kristen yang begini atau begitu, bertekad menjadi orang yang lain, melainkan ada satu hayat di dalam kita yang menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Setiap orang Kristen harus mengakui bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya, bahkan terhadap seorang beriman yang paling lemah pun, atau seorang yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus. Hukum ini akan memberitahu dia apa yang harus diketahuinya. Misalnya, ketika Anda ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tidakkah Anda merasa ada sesuatu di dalam Anda yang mencegah Anda agar tidak mengucapkannya? Hukum ini membuat Anda nampak bahwa Anda tidak boleh melanggar hak orang lain. Suara Anda yang terlalu keras itu tidak pantas. Gaya tertawa Anda itu tidak benar. Maksud perkataan Anda itu tidak benar.
kalaupun ada berpuluh-puluh ribu masalah, hukum ini tetap akan memberitahu Anda apa yang harus Anda perbuat. Hukum hayat ini akan memberinya pengetahuan dan kehidupan orang itu akan makin mengekspresikan Allah. Hukum ini juga mengekspresikan dirinya dalam aspek kasih. Ada kalanya Anda merasa saudara tertentu sungguh menjengkelkan. Lalu ketika berjumpa dengan orang yang tidak dapat Anda kasih itu, Anda segera berusaha untuk mengasihinya. Hasilnya, setelah berusaha keras, Anda tetap tidak mengasihinya. Pada saat itu katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu mengasihinya. Tuhan, aku tahu bahwa di dalamku ada satu hayat, dan hayat ini mengasihinya. Ajaib sekali, tanpa Anda sadari, Anda telah bercakap-cakap dengan dia secara baik. Perhatikan kata, tanpa Anda sadari. Sungguh, tanpa Anda sadari, Anda mengasihinya. Tanpa Anda sadari, Anda telah memperlakukannya sebagai seorang saudara. Hukum roh hayat Allah sangatlah wajar, spontan, tidak dibuat-buat. Dalam kehidupan kebanyakan orang Kristen, terlalu banyak kepura-puraan dan terlalu banyak sandiwara. Banyak orang Kristen berusaha menjadi orang Kristen. Kehidupan mereka dari hari ke hari adalah suatu sandiwara. Penampilan luaran atau sandiwara adalah perkara yang paling merusak hidup kekristenan. Jika kita nampak hukum roh hayat, kita akan menghentikan semua sandiwara kita. Menggunakan tekad adalah pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Tuhan. Kemenangan kita bukan kemenangan tekad, melainkan kemenangan hukum hayat. Hayat itulah yang beroperasi dan yang berbicara di dalam Anda. Ini adalah pelajaran pertama kita dalam hidup kekristenan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku mau hidup di hadapan-Mu. Tuhan, aku mau percaya kepada firman-Mu. Aku percaya ketika aku dilahirkan kembali, hukum hayat telah ada di dalamku. Hukum itu lebih besar daripada hukum dosa dan hukum maut. Hukum hayat yang dengan spontan membuatku bersandar kepada Allah, melayani Allah, memuliakan Allah, dan memuji Allah. Tuhan Yesus, aku mau belajar taat pada hukum roh hayat yang beroperasi di dalamku. Terima kasih Tuhan untuk hukum yang baru ini, yang di dalamnya aku dapat menang. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.